Nah, kemudian bagaimana ya komunikasi itu bisa baik begitu? Ada 5 prinsip dasar, yaitu terkumpul dalam istilah reach. Reach itu mencapai ya, reach gitu. Terkumpul dalam istilah reach, yaitu apa? Respect. Pertama adalah respect. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, utamanya dengan pasangan, dengan keluarga pasangan, kita harus mengedepankan prinsip respect. Kita menghormati, menghargai komunikan kita yang berkomunikasi dengan kita, ya. Jadi harus ada istilah respect. Tidak melihat orang yang kita ajak omong itu sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Biasanya kayak gini memang. Jadi sebelum itu Mas, jadi biasanya komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang membanggelkan, yang mangkelno, itu adalah karena satu, ada yang tidak respect pada orang lain. Ngomong parenting nih dengan morotuo nih, morotuane ya podo, ojo ngono kayak gedang makanya aku nangis, lama-lama mangkelah si mantunya. Ndak ono bu iki lho bu niki tawili lho bu iki lho bu. Tidak ada respect kepada si mertua. Komunikasi itu tidak sampai. Ya. Nah, ini menjadi isu yang menurut saya nggak ringan, ini berat. Apalagi pernikahan itu memang kan ibadat sepanjang hidup ya. Pahala aja. Isu-isu gaya kopi pahala sudah. Ojo keliru tapi sok mangkel ngaduknya keliru arah itu beda rasa aja. Nah, ini lek wis biasa ke kanan, lek mangkel mbok ke kiri, itu gak jadi pahala sudah itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah empati. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita mengedepankan empati, meletakkan diri kita sebagai orang yang kita ajak omong. Ojo arogan, ojo menangi dewe. Ngomong misalnya dengan adik ipar. Adik ipar terkadang sek rodok lali kalau suaminya sudah punya istri, kalau kakaknya sudah punya istri. Sek ngalem aja kayak zaman kakaknya masih single. Opo-opo diterno, jaluk diterno kakak, apa-apa jaluk diterno kakak. Nah, apa yang terjadi? Biasanya si istri ngomong adik ipar itu tanpa empati. Ngomongnya itu sekenanya, arogan. Nah, ini kemudian yang menjadi komunikasinya tidak efektif. Kemudian berikutnya audible, terdengar jelas. Mungkin bisa next Mas, lupa saya. Jadi audible, terdengar jelas. Jadi ada kemampuan suami atau istri untuk menggunakan berbagai media untuk perlengkapan alat ngomong. Artinya terdengar jelas. Like misalnya ojo dememeng. Ngomongnya itu harus clear. Mas, bisa ndak ya kalau ada sisa uang bulan ini saya beli baju merek ini? Itu jelas kan nggih? Suaminya, ojo deh aku tunggu seperempatnya rai. Misalnya, jelas. Jangan kemudian gini. Aku pengen kurang beku. Tidak jelas, tidak audible. Maka kayak tawon. Maka apa yang terjadi? Pesan yang ingin disampaikan dalam komunikasi sepasang ini tidak sampai. Ketika tidak sampai, ya ini perempuan selalu ingin dimengerti, sementara laki-laki tidak paham-paham. Bahasa perempuan itu memang kadang nggak perlu dukun itu. Nah, kemudian clarity tadi perlu jelas. Kemudian berikutnya humble, rendah hati. Jadi seorang suami atau istri tidak bersikap sombong, tidak arogan dalam berkomunikasi. Tidak asal tunjuk saja. Biasanya laki-laki, ini riset ini loh ya, dia merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Lek wes mari gajian terus ngakei bojo. Nih, aku pencari nafkah. Ketika seperti itu, masya Allah, minta pelayanan ekstra. Nah, ini hasil riset. Saya bacanya kalau tidak salah itu di PNA, Psychology and PNE, Psychology and Education Journal begitu. Jadi sikap arogan seorang suami adalah biasanya ketika dia sudah memenuhi unsur kebutuhan pengakuan akan laki-laki, yaitu dengan cara apa? Ketika dia sudah punya uang, dia lebih sombong. Biasanya begitu. Ya.
Nah, ini tidak bisa dilakukan, jadi harus humble. Jadi komunikasinya harus dengan rendah hati.